Oke, selamat pagi semuanya. Sebelumnya kenalin nama gue Dava Davitriano. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas sedikit tentang algoritma Tarjan untuk menyelesaikan soal SCC atau Strongly Connected Component ya. Nah, jadi pada dasarnya gue bahas secara singkat, SCC itu kita adalah ingin membuat graf yang awalnya seperti demikian menjadi terpisah berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi ada rules atau syarat yang harus dipenuhi, kayak gitu. Nah, jadi cara mengelompokkannya kayak gimana? Ada beberapa step yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Stepnya antara lain, ya gue bakal tuliskan di sini, gue bakal tuliskan di notepad ini. Yaitu yang pertama, kita harus membuat terlebih dahulu. Kita ingin membuat terlebih dahulu adjacency list-nya. Nah, adjacency list ini dimaksudkan untuk mencatat node yang digunakan sebagai awalan dan node yang digunakan sebagai akhiran. Gitu ya. Nah, jadi nanti kita pertama akan membuat adjacency list dulu untuk permasalahan soal yang ini ya. Untuk permasalahan soal yang ini. Gitu. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat adjacency list-nya, tentunya kita akan membuat dua bagian atau dua tempat penyimpanan yang kita namakan sebagai stack dan fixed node gitu ya. Kita pertama membuat yang namanya stack. Di mana stack ini digunakan untuk menyimpan node yang pernah diakses. Dan kita juga ingin membuat satu lagi yang namanya fixed ya. Dimana ini untuk menandai node yang tidak bisa dikunjungi lagi. Gitu. Oke. Nah, setelah kita membuat penyimpanannya atau stack dan fix itu tadi, langkah selanjutnya adalah untuk membuat syarat atau rules yang harus kita penuhi dalam nanti kita menjalankan atau melakukan trace terhadap graf yang kita miliki. Nah, jadi untuk persyaratannya itu ada apa aja? Yang pertama, gue tulis dulu ya, kondisi yang mungkin ditemui. Oke, kondisi yang pertama adalah pertanyaannya adalah apakah node sekarang memiliki cabang? Gitu. Nah, apakah node sekarang memiliki cabang? Tentu jawabannya ada dua ya pasti, ada iya atau tidak gitu. Nah, tentu jawabannya antara iya dan tidak. Nah, pertanyaan adalah kalau misalkan node yang sekarang memiliki cabang, maka apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Dan kalau misalkan node yang kita punya sekarang itu tidak memiliki cabang, maka apa yang kita lakukan? Oke, paling kita bahas dari yang kalau misalkan node sekarang itu memiliki cabang terlebih dahulu. Nah, apabila node sekarang itu memiliki cabang, pastinya kita itu masuk ke cabang atau tetangga dari node tersebut terlebih dahulu. Hal ini karena algoritma Tarjan itu memanfaatkan model DFS ya. Model DFS, gue tulis di atas. DFS atau Depth First Search. Dimana dia mencari node yang paling dalam terlebih dahulu untuk nantinya baru dijabarkan gitu. Nah, jadi tentunya kalau misalkan node yang sekarang itu punya cabang, kita usahakan untuk masuk ke cabang atau tetangga node tersebut. Oke. Nah, setelah masuk, lalu apa yang kita lakukan gitu? Nah, setelah masuk, ada pertanyaan kedua yang muncul di sini. Di mana apakah node cabang yang kita datangi setelah ini itu unvisited? Oke. Unvisited di sini bisa dibilang kayak apakah node tersebut pernah dikunjungi apa enggak kayak gitu. Nah, nanti kita bisa melihat berdasarkan pertanyaan ini, jawabannya itu berdasarkan stack-nya. Nah, nanti kalau kita masuk simulasi bakal lebih jelas. Nah, jadi ini gue lanjutin dulu. Nah, jadi kalau misalkan apakah node cabangnya itu unvisited, pasti jawabannya juga ada dua, antara iya dan tidak. Oke. Kalau misalkan ya, apa yang akan kita lakukan gitu? Nah, kalau misalkan nanti cabang itu unvisited ternyata, jadi dia memiliki nilai X atau Y-nya itu masih belum diketahui. Dan yang harus kita lakukan adalah untuk memberi nilainya. Memberi nilai X dan Y. Oke.
Nah, nilai X dan Y di sini ini beda ya sama yang ada di atas ini. X yang di sini, X dan Y di sini, itu adalah nilai dari masing-masing node-nya. Karena setiap node itu nanti memiliki bilangan X dan Y masing-masing gitu. Oke, gue lanjutin dulu. Untuk X dan Y ini, mungkin gue sekalian sedikit kasih penjelasan. X itu apa? X di sini, dia stands for bilangan itu sendiri. Dalam artian, kalau kita lihat kasus di sini, di node nomor 1, otomatis bilangan X-nya adalah bilangan itu sendiri. Kayak gitu. Dan untuk selanjutnya, untuk yang Y, ya, dia itu bisa dibilang kayak bilangan terkecil yang bisa terhubung dengan dia gitu. Atau kita nyebutnya sebagai ancestor. Gitu. Dimana untuk kasus yang pertama, jika misalkan cabangnya unvisited, kita isi dengan bilangan itu sendiri juga. Oke. Nah, selanjutnya, kalau misalkan ternyata cabang yang kita kunjungi itu tidak unvisited atau udah pernah dikunjungi sebelumnya, maka apa yang kita lakukan? Nah, hal yang kita lakukan adalah mengupdate nilai Y dengan X dari node yang dituju gitu. Dan setelah kita melakukan update, langkah selanjutnya adalah mencari jalan lain ya. Oke. Nah, setelah mencari jalan lain, ini bisa dibilang semacam metode kayak rekursif gitu ya. Nah, jadi kita sekarang masuk ke pertanyaan untuk jawaban yang tidak gitu ya. Untuk jawaban yang tidak dari pertanyaan apakah node-nya memiliki cabang gitu. Jadi kalau misalkan node yang tidak memiliki cabang, yang harus kita lakukan pertama adalah ada pertanyaan baru yang muncul di sini. Yaitu apakah nilai X dan Y di node tersebut itu sama. Mungkin gue singkat gini aja ya. Apakah X sama dengan Y? Nah, kalau misalkan jawabannya ya, itu apa? Dan kalau misalkan jawabannya tidak, itu apa? Oke. Oke. Nah, jadi misalkan kita nanti menemui node dengan X dan Y yang sama, hal yang kita lakukan pertama adalah hapus semua stack dari belakang hingga node tersebut gitu ya. Dan kita tuliskan semua node yang dihapus ke dalam fix node. Oke, gitu. Lalu kalau misalkan ternyata X dan Y-nya sama, itu apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau misalkan ternyata X dan Y yang tidak sama, yang kita lakukan itu namanya adalah traceback. Gitu. Traceback itu bisa dibilang kita mundur ke node yang sebelumnya. Gitu. Nah, ketika kita melakukan traceback itu apa aja yang kita lakukan gitu kan? Nah, ketika kita melakukan traceback ini, kita bandingkan Y node sekarang dengan Y node sebelumnya gitu. Dan selain kita bandingkan, kita tentunya nanti ambil nilai Y yang paling kecil. Nah, ini adalah metode yang kita bakal gunakan untuk menyelesaikan soal dari SCC dengan metode algoritma Tarzan. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke dalam soalnya. Nah, di sini gue udah siapin soal yang mungkin bisa dibahas gitu, sesuai soal yang ada di gambar tadi. Dimana di sini gue udah kasih nilai X dan juga Y. Dimana untuk nilai X itu adalah bilangan itu sendiri, dan untuk Y-nya memang kita belum ketahui gitu. Oke, selanjutnya kita sesuai urutan yang telah kita buat tadi. Pertama, kita ingin membuat adjacency list dulu, dimana kita ingin membuat X
dan Y-nya, yaitu untuk X-nya itu not awal dan Y not akhir. Nah, cara membuatnya itu kayak gimana? Di sini juga udah berikan contoh, dimana ini nggak perlu terlalu dipusingin, dimana teman-teman tulis aja di bagian kiri itu not awalnya ada apa aja. Di sini karena ada 16 not, maka teman-teman tulis dari angka 1 sampai angka 16 gitu. Dan untuk adjacent list yang bagian tujuan atau destinasinya, teman-teman apa? Nah, teman-teman cek yang ada di soalnya. Kalau misalkan angka 1, itu dia bisa menuju ke mana saja. Kalau di kasus ini kan angka 1, dia bisa menuju ke angka 2 sama angka 3 gitu. Dan angka 2 dia hanya bisa menuju ke angka 4 dan seterusnya. Itu kita tuliskan di bagian kiri sini. Ya. Adjacency list ini dia akan berperan untuk mengatur urutan daripada proses yang akan kita jalankan nanti di graph. Oke. Gitu. Nah, setelah kita tadi membuat adjacency list, kita selanjutnya adalah membuat stack dan fix. Oke. Ya. Di stack dan fix ini gue udah bikin di bagian bawah, dimana bentuknya adalah kayak gini gitu. Di sini nanti digunakan untuk menyimpan beberapa bilangan dan node sesuai dengan roles yang ada. Nah, kalau udah, yang terakhir adalah kita masuk ke proses tracingnya sesuai dengan rules yang udah kita punya tadi. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke prosesnya aja. Nah, jadi yang pertama kita harus lihat berdasarkan adjacency list-nya dulu. Di sini urutan pertama itu kita akses dari nilai 1. Yang mana kita di sini lihat dari angka 1, dia bisa pergi kemana saja. Ada dua jalan yang bisa dia pilih. Pertama, kita pilih dari yang paling kecil dulu, yaitu angka 2. Nah, tapi sebelum itu, karena kita sudah memilih angka 1 di sini, jangan lupa untuk senantiasa selalu memasukkan nilai tersebut ke bagian stack. Oke, jadi kita di sini masukkan ke stack juga gitu ya. Nah, setelah kita masukkan ke stack di sini, kita ubah nilai Y tadi dengan nilai kita. Ini sesuai dengan rules yang telah kita buat tadi ya. Jadi kalau misalkan dia, ini karena titik 0 atau titik awal, ya kita kasih dia dengan nilai X dan Y-nya juga gitu. Dan selalu kita masukkan node yang udah di-visit atau yang udah dikunjungi ke dalam stack dulu gitu. Oke. Setelah itu kita baru pilih cabang yang selanjutnya, yaitu dalam kasus ini angka 2. Oke. Ketika kita kunjungin angka 2, ini berarti kita cek apakah node cabang tersebut unvisited. Karena dia unvisited, maka kita berikan nilai X dan juga Y. Dimana diisi Y-nya dengan bilangan itu sendiri. Nilai 2 gitu. Nah, setelah dia masuk ke angka 2 sini, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah mencari jalan lain. Di sini angka 2 hanya bisa menuju ke node angka 4. Otomatis dia akan menuju ke node angka 4. Nih. Nah, karena di angka 4 ini unvisited sama seperti sebelumnya, kita ingin memberikan nilai X dan juga Y. Nah, sebelum itu kita tambahkan juga di bagian stack angka 2 yang tadi telah kita kunjungin. Dan sekaligus angka 4 yang akan kita kunjungi setelah ini. Gitu. Nah, di sini angka 4 jangan lupa untuk diganti ancestornya dengan bilangan itu sendiri. Gitu ya. Oke, selanjutnya setelah kita ubah angka 4, kita cek angka 4 ini dia bisa pergi kemana saja. Kalau kita lihat di bagian agency list-nya, 4 ini bisa pergi ke angka 1 dan juga angka 6. Oke. Nah, yang kita pilih terlebih dahulu adalah bilangan yang lebih kecil, di mana untuk kasus ini adalah angka 1 ya. Oke, jadi kita lihat kembali di bagian rules kita. Apakah node sekarang memiliki cabang? Ya. Dan apakah node cabang tersebut unvisited? Tentunya enggak ya teman-teman. Karena di sini angka 1 atau node angka 1 itu udah pernah kita kunjungin sebelumnya. Jadi kita menggunakan rumus yang bawah, yaitu kita mengupdate nilai Y dengan X dari node yang kita tuju. Gitu. Nah, X yang kita tuju itu berapa? X yang kita tuju itu di sini kita lihat ya, bagian 1 ya berarti. Otomatis kita update nilai Y yang kita punya di sini dengan angka 1 dari sini. Gitu. Nah, oke, sekarang kita update dulu. Oke, jadi kita udah update Y-nya dengan X yang kita punya yang dituju. Nah, sekarang kita mau pergi mencari jalan yang lain. Nah, karena 4 ini tadi selain bisa pergi ke angka 1, dia juga bisa pergi ke angka 6 di sini. Ya kan? Nah, sekarang kita pergi ke angka 6. Nah, karena dia pergi ke angka 6, kita kasih juga di stack angka 6 ya. Angka 6. Nah, di angka 6 ini, karena dia merupakan cabang yang unvisited, otomatis kita harus memberi nilai X dan juga Y-nya. Oke. Nah, di sini kita kasih nilainya dengan bilangan itu sendiri.
Oke. Selanjutnya nih, kita udah ke angka 6, sekarang dari angka 6 bisa pergi kemana saja gitu. Angka 6 bisa pergi ke angka 7 dan juga angka 8. Nah, kita pilih dari bilangan yang lebih kecil terlebih dahulu, yaitu angka 7. Nah, karena angka 7 ini kasusnya sama, di mana dia belum pernah dikunjungin, maka kita update nilai Y-nya. Dan juga kita tuliskan di bagian stack-nya. Jangan sampai lupa untuk menuliskan di bagian stack-nya. Oke, lalu setelah kita pergi ke angka 7 bisa pergi kemana saja? Angka 7 dia bisa pergi ke angka 6. Di mana kasus yang ini adalah dia node yang kita tuju atau node angka 6 ini dia bukanlah node yang unvisited atau udah pernah, jadi dia pernah dikunjungin sebelumnya gitu. Otomatis yang kita lakukan adalah mengupdate nilai Y dengan X dari node yang dituju serta kita nanti mencari jalan lain. Oke. Nah, kita update nilai Y-nya dengan nilai X yang di sini ya. Kita update dengan nilai X. Kita selalu perhatikan yang diupdate itu menggunakan nilai X-nya. Oke. Nah, kita update angka 7 dengan nilai 6 gitu. Angka 7, apakah dia bisa pergi lagi? Kita lihat. Angka 7 di bagian sini, dia sudah tidak bisa pergi kemana-mana gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya apakah node sekarang memiliki cabang, tentunya enggak ya. Karena cabang satu-satunya dari angka 7 itu ke node nomor 6 aja gitu. Tapi di kasus ini itu sudah dikunjungin. Jadi kita fokus ke bagian yang bawah. Di mana node-nya itu kita cek apakah nilai X dan Y sama. Nah, di bagian ini nomor 7 itu tidak sama dengan 6 gitu ya. Ini berbeda. Otomatis kita menggunakan yang rules bagian bawah, di mana kita melakukan traceback, yaitu kita mundur ke node yang sebelumnya. Dan kita membandingkan Y node sekarang dengan Y node sebelumnya. Serta kita ambil nilai yang paling kecil. Maksudnya kayak gimana? Jadi, setelah node angka 7 ini sudah tidak punya cabang, dia mundur ke node yang paling belakang, yaitu node yang sebelah kiri gitu. Atau node 6 ini. Nah, di 6 ini kita cek apakah X sama dengan Y. Nah, untuk kasus ini X sama Y-nya otomatis terpenuhi, di mana dia menghapus semua stack dari belakang. Tapi perlu diingat teman-teman, di sini node angka 6 dia masih memiliki cabang yang lain, yaitu cabang ke angka 8. Jadi, sebelum kita masuk ke bagian sini, kita perlu make sure dulu bahwa dia sudah tidak memiliki cabang sama sekali, gitu ya. Otomatis di sini kita nggak akan langsung jalanin rules yang bagian bawah sini, tapi kita masih di bagian atas. Kita bakal cek ke cabang yang lain terlebih dahulu. Nah, dari angka 6 ini tadi kan udah pernah ke 7 ya. Di sini kita udah cek dia udah ke 7, udah ibaratnya udah selesai. Sekarang kita cek ke bagian angka 8 gitu. Nah, kita lakukan rules yang sama lagi. Angka 8 ini karena dia unvisited, maka kita update nilai Y dengan bilangan itu sendiri. Selanjutnya, setelah kita pergi ke angka 8 di sini, kita masuk ke angka 9, ya kan? Karena angka 8 dia cuma bisa menuju ke angka 9. Karena angka 9 ini unvisited juga, maka kita update nilai Y dengan angka 9. Oke, selanjutnya dari nilai angka 9 ini, dia bisa pergi kemana saja. Nah, dia hanya bisa pergi ke angka 10. Di mana kasus yang sama, maka kita update nilai Y-nya dengan angka 10. Oke. Nah, setelah kita update, sekarang kita cek angka 10 ini dia punya cabang atau tidak. Nah, angka 10 punya cabang ke angka 8. Ya, angka 10 punya cabang ke angka 8. Oke. Di sini tadi gue lupa untuk nambahin nilai-nilai yang bakal kita masukin ke stack, yaitu nilai 8, 9, 10 ya. Nah, di sini jangan sampai kelupaan lagi, kita tambahin masukin ke dalam stacknya gitu. Oke. Kita lanjut, kita balik ke sini, di mana 10 ini cabangnya itu ke angka 8. Kalau kita lihat rules, apakah node cabang itu unvisited? Tentunya enggak ya, karena angka 8 ini tadi udah pernah kita kunjungin sebelumnya. Sehingga di sini kita ingin mengupdate nilai Y dari node 10 dengan bandingkan dengan node yang kita tuju. Kita bandingkan dengan bagian X-nya. Dimana kalau ini 10, kita bandingkan dengan angka 8-nya yang di sebelah kiri, yang X-nya lebih kecil yang mana, maka kita update dengan nilai tersebut gitu. Nah, jadi 10 kita update di sini dengan angka 8. Oke. Untuk kasus yang ini, nilai 10 dia sudah tidak punya cabang lagi, karena cabang satu-satunya 8 itu udah dicoba dikunjungin. Nah, sekarang kita akan melakukan yang traceback dulu gitu. Karena X dan Y yang di sini itu nggak sama teman-teman. Nah, karena nggak sama, kita bakal melakukan traceback yang bagian bawah.
dia akan mundur ke note yang sebelumnya gitu. Dan kita jangan lupa untuk membandingkan nilai Y dari Y yang sekarang, dari note yang sekarang dan juga note yang dituju. Maksudnya gimana? Gini, kan kita udah stuck ya di sini. Dia udah nggak bisa kemana-mana lagi. Cabang satu-satunya udah dikunjungin. Otomatis dia mundur ke note yang sebelumnya. Note sebelumnya dari 10 adalah note 9, bener kan? Nah, dari note 9 ini kita bandingkan nilai Y-nya yaitu 9, kita bandingkan dengan yang Y dari note yang dituju. Note yang dituju kan adalah 10 ya. Nah, otomatis kita bandingkan dan kita update nilainya apabila kita cari dengan yang lebih kecil gitu. Contoh dalam kasus ini, kan nilai Y note 10 adalah 8 ya. Otomatis kita ingin mengubah Y yang ada di note 9 menjadi angka 8 juga gitu. Karena lebih kecil. Oke. Untuk kasus yang ini, angka 9 juga sama teman-teman. Dia udah nggak punya cabang lagi karena cabang 10 tadi kita udah selesaikan. Nah, kalau misalkan dia udah nggak punya jalan lagi, udah tidak punya branch lagi, dia akan melakukan tracebacks lagi. Nah, tracebacks yang dia lakukan adalah mundur satu langkah lagi, gitu. Dimana pada kasus ini kita menemukan titik 8,8. Nah, apakah note 8 memiliki cabang lain? Tentunya nggak teman-teman, karena note 9 tadi udah kita kunjungin. Nah, sekarang kita cek di bagian bawah. Dan sekarang kita dapetin apakah X sama dengan Y. Kita lihat ya di sini. X itu sama dengan Y, yaitu 8,8. Otomatis kita akan masuk ke rumus yang ini, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus hapus semua stack dari belakang hingga node tersebut. Maksudnya gimana? Kita lihat. Nah, kita itu akan menghapus node dari bagian paling kanan ke bagian kiri hingga atau batasnya adalah node tersebut. Dimana node sekarang kan adalah 8 ya. Otomatis kita akan hapus dari angka 10. Kita akan hapus dari angka 10 hingga ke angka 8. Kayak gitu. Dan jangan lupa di sini ada catatan selanjutnya. Tuliskan semua node yang kita hapus ke dalam fix node. Gitu. Nah, berarti kita pindahkan stack yang kita punya terusan ke dalam bagian fix. Gitu. Oke. Gitu. Nah, jadi sekarang kita udah update nilai fix-nya. Dan ketika kita memasukkan suatu bilangan dari stack ke fix, itu menandakan bahwa setiap cabang yang mengalir ke bilangan ini, bilangan 8 atau 9 atau 10, itu kita bisa abaikan gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah dari 8, kita balik lihat dari stack lagi. Di sini stacknya masih tersisa angka 7. Otomatis kita balik. Nah, tapi berdasarkan flow dari node yang kita punya, setelah angka 8 ini, dia mundur satu langkah, yaitu ke angka 6. Gitu ya. Nah, oke, sorry. Jadi, setelah kita pindah dari node 8 ini, kita lihat dari stack, dia ada di angka 7. Nah, tapi di sini angka 7, karena tadi kasusnya dia udah pernah dikunjungin juga, otomatis kita mundur satu kali juga gitu. Kita mundur ke angka 6. Dimana kasusnya, angka 6 ini, dia sudah tidak punya cabang lagi. Ya kan? Karena cabang ke angka 7, dan juga cabang ke angka 8, dia udah bisa dibilang sudah dikunjungi semuanya. Gitu. Nah, kita cek lagi di bagian bawahnya. Karena dia sudah tidak memiliki cabang, kita cek apakah X dan Y-nya itu sama. Dan pada kasus ini ternyata nilai X dan Y-nya itu juga sama, yaitu 6,6. Maka seperti langkah yang tadi, kita hapus semua stack dari bagian kanan ke kiri hingga node tersebut. Dimana kasus ini node-nya adalah 6 ya. Nah, otomatis kita pindahkan dua bilangan ini ke fix node juga. Gitu. Oke. Nah, setelah kita pindahkan, kita lihat lagi di bagian stack, dimana stack yang kita punya sekarang adalah stack 4 ya. Nah, kita cek apakah stack 4 ini sudah mengunjungi semua cabangnya. Tadi kita udah pernah kunjungin nilai 1 ya. Kita juga udah pernah kunjungin nilai 6. Nah, sekarang kita lakukan traceback lagi gitu. Kita coba cari node yang sebelumnya, yang menuju ke angka 4, yaitu angka 2. Oke. Nah, waktu kita melakukan traceback, itu jangan lupa ya teman-teman. Waktu kita melakukan traceback, kita itu bandingkan dulu Y node sekarang dengan Y node yang dituju. Atau Y node sebelumnya gitu. Yaitu kita bandingkan Y dari node 2 ya. Y dari node 2 dengan Y dari node 4 gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita ingin membandingkan
kedua Y-nya, karena kita sedang melakukan yang namanya traceback atau berjalan mundur gitu. Nah, di sini kita pilih yang lebih kecil, karena di sini nilainya 1 dan di sini nilainya 2 ya. Nah, maka kita update nilai Y-nya dengan angka 1, karena nilai 1 lebih kecil daripada 2 gitu. Nah, setelah kita update, kita cek lagi, kita mundur lagi gitu istilahnya teman-teman. Kita mundur ke note yang sebelumnya lagi, angka 1,1 gitu. Nah, setelah sampai angka 1,1, jangan lupa kita bukan langsung masuk ke bagian X sama Y-nya ya. Tapi kita cek dulu apakah dia masih punya cabang atau enggak gitu. Pada kasus ini masih ada cabang yang belum dia kunjungin, yaitu di bagian bawah yang 3,Y. Nah, kita cek lagi di sini, node cabang tersebut itu tidak unvisited ya. Maksud gua adalah unvisited. Nah, karena dia unvisited, maka kita update nilainya dengan bilangan itu sendiri. Kayak yang di bagian awal tadi. Gitu. Nah, setelah kita update nilainya, kita cek ada cabang ke mana aja, teman-teman. Cabang dia itu bisa ke angka 4 dan angka 5. Nah, pada kasus ini dia akan berjalan dulu ke angka yang 4. Nah, namun angka 4 itu dia udah memiliki dia udah visited sebelumnya. Dia udah visited. Oke, ini gue jangan lupa juga tambahin angka 3 ya. Dia udah visited nih. Karena itu yang kita perlu lakukan adalah mengupdate nilai Y menggunakan X yang dituju. Dalam kasus ini 3 itu kan menuju ke node angka 4 ya. Maka di sini Y-nya kita ubah menjadi 4. Oke. Nah, setelah kita ubah, maka ya kita berarti udah nggak bisa menuju ke angka 4 lagi gitu. Karena kita udah mengunjungin. Nah, sekarang node yang bisa kita kunjungin selanjutnya adalah node angka 5. Kan kalau kita lihat ya, dari sini cabang dari angka 3 itu adalah 4 sama 5. Setelah dia pergi ke angka 4, dia sekarang cek yang ke node 5. Nah, node 5 sini juga unvisited ya, karena ini masih Y. Untuk ngeceknya gampang, kita lihat aja kalau misalkan masih Y, berarti dia masih unvisited. Nah, otomatis kita update nilainya dengan bilangan itu sendiri, yaitu 5,5 gitu. Nah, setelah 5,5 ini, kita cek dia bisa jalan kemana. Dia cuma bisa jalan ke node 4 gitu. Otomatis kita update nilai dia menggunakan X yang kita tuju. Di sini X yang 4 ya. Nah, otomatis kita update dengan nilai 4 gitu. Nah, setelah kita update nih dengan nilai 4, otomatis node 5 ini dia udah nggak punya jalan lain. Karena dia udah nggak punya jalan lain, kita bakal cek gitu. Jadi bagian bawah sini. Apakah nilai X dan Y tersebut itu tuh sama? Dan tentunya kita dapat ini nggak sama ya. 5 tidak sama dengan 4. Otomatis kita lakukan traceback gitu. Kita mundur satu langkah. Kita mundur satu langkah ke node sebelumnya, yaitu node 3,4 gitu. Nah, di node 34 ini kita cek lagi, karena semua cabangnya udah dituju, otomatis dia udah nggak punya cabang. Dan apakah X sama dengan Y? Ternyata enggak ya teman-teman. Nah, di sini enggak. Karena nggak sama, kita harus cek dulu apakah Y-nya itu sama atau lebih kecil daripada yang dituju. Oh, ternyata pada kasus ini Y-nya antara node 5 dan node 3 itu sama. Jadi kita nggak perlu update yang di sini. Nggak perlu update yang di bagian node 3 gitu. Nah, kita mundur lagi karena udah nggak ada cabang yang bisa dituju. Yaitu kita balik ke angka 1. Nah, di angka 1 ini kita cek, ternyata di bagian angka 1, X dan Y-nya sama gitu. Karena X dan Y-nya sama, maka kita akan hapus semua stack dari belakang hingga node tersebut. Dan kita tuliskan semua node yang dihapus ke dalam fixed node. Nah, di sini, ini tadi gue kelupaan untuk nulis angka 5 ya. Tadi setelah kita menuju angka 3 kan kita menuju angka 5. Otomatis kita di sini tuliskan juga angka 5-nya gitu. Nah, di sini karena tadi X dan Y-nya sama, maka kita akan hapus node-nya atau hapus stack-nya dari bagian kanan hingga paling kiri di bagian node 1. Otomatis ini harusnya dihapus semua. Kan kita hapus dari sebelah kanan ya, sampai menemui angka 1. Oke, berarti kita hapus semuanya. Nah, kita pindahkan mereka ke bagian fix lagi. Gitu. Oke, kita pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya gimana? Oke, mungkin gue bakal kasih penanda ya. Oke. Gue bakal kasih penanda bahwa bagian mana aja yang udah kita kunjungin sebelumnya. Oke. Ini. Nah,
Tadi untuk bagian nomor 1 kita itu udah kunjungin sebelumnya. Berarti kita kasih tanda aja. Selanjutnya untuk angka 2 juga sama. Angka 3 kita udah kunjungin juga tadi. Kemudian angka 4 kita udah kunjungin. Angka 5 kita udah kunjungi. Kemudian angka 6 kita udah kunjungin juga. Angka 7 kita udah kunjungin. Angka 8 kita udah kunjungin juga. Angka 9 kita udah kunjungin. Dan angka 10 juga udah kita kunjungin gitu. Otomatis yang belum kita kunjungin sekarang adalah di titik 11 gitu. Nah, karena apa tadi gue bilang di awal, adjacency list itu digunakan untuk menghitung atau menentukan urutan pokoknya, urutan utamanya. Sehingga sekarang kita ingin melanjutkan gitu. Nah, yang kita lanjutkan itu dari titik 11. Kita menuju ke titik 11 bagian sini ya. Nah, di bagian titik 11 ini dia akan menuju ke titik mana? Kita lihat dari yang paling kecil, yaitu titik 9. Nah, di sini kalau kita lihat, titik 11 harusnya kan menuju angka 9. Tapi karena di sini titik 9 di situ sudah masuk ke dalam bagian fix, maka kita bisa abaikan setiap jalur yang menuju bilangan atau node yang sudah fix ini. Gitu. Maka dari itu, kita nggak perlu masuk ke node angka 9 lagi. Kita cari yang lain. Yaitu bilangan terkecil selanjutnya adalah 12. Nah, di sini jangan lupa, karena kita mengunjungi titik 11, maka kita update dulu juga y-nya dengan angka 11 ya. Untuk menandakan bahwa dia visited. Dan kita masukkan juga ke stack. Oke. Sekarang kita pergi menuju node selanjutnya, yaitu node 12. Nah, di node 12 ini, jangan lupa untuk mengupdate nilai y-nya, karena dia merupakan node yang unvisited. Kita update dengan nilai 12 juga. Dan setelah itu, kita masukkan dia ke bagian stack-nya juga. Oke, kita cek lagi apakah node nomor 12 ini memiliki cabang lain. Kita cek, ternyata node 12 dia memiliki cabang ke nomor 16 di sini. Nah, otomatis node nomor 12 dia masuk ke node 16 gitu ya. Nah, di node 16 ini karena dia node yang baru, kita update juga nilainya dengan bilangan itu sendiri, yaitu 16. Oke. Setelah kita update, jangan lupa juga masukkan kembali ke bagian stack-nya. Nah, di bagian stack ini kemudian kita lanjutkan lagi, apakah nilai 16 memiliki cabang? Nah, 16 dia memiliki dua cabang, yaitu ke nilai 11 dan juga ke nilai 15. Otomatis kita pilih yang lebih kecil dulu ya, yaitu nilai 11. Kita masuk ke nilai 11. Oke, kita coba lihat rules yang tadi, dimana kalau misalkan node cabangnya itu tidak unvisited gitu ya, yang bagian sini berarti. Jangan lupa untuk mengupdate nilai y menggunakan x dari node yang dituju. Untuk mengupdate nilai y yang ini ya, y node 16, menggunakan x dari node yang dituju. X node yang dituju kan yang ini ya, yang angka 11. Nah, ini berhubung sama, ya kita pakai yang ini. Kalau misalkan angkanya beda, kita tetap pakai yang x-nya, jangan yang sebelah kanannya, gitu. Nah, kita update nilai 16-nya dengan nilai 11, kayak gitu. Nah, setelah kita update, kita cek lagi nih, apakah dari 16 itu memiliki cabang lain? Tentunya nomor 16 dia memiliki cabang yaitu ke nilai 15 ya. Oke, kita otomatis masuk ke node 15. Karena dia masih unvisited, kita ubah nilainya dulu menjadi 15. Dan kita juga masukkan dia ke stack. Oke, kita masukkan ke stack. Nah, setelah itu kita cek 15 ini memiliki cabang atau enggak. Nah, di sini 15 memiliki cabang, teman-teman. 15 itu memiliki cabang ke nomor 12 dan juga 14, ya kan? Otomatis kita ambil yang lebih kecil dulu, yaitu ke nilai 12. Nah, karena itu kita update nilai y-nya menggunakan x yang ada di bawah, yaitu 12. Oke. Nah, setelah kita update, kita cek lagi cabang lainnya. 15 bisa pergi ke nilai 14, di mana 14 ini masih unvisited ya. Nah, otomatis 14 kita update juga dengan bilangan itu sendiri. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk memasukkan nilainya ke bagian stack. Oke, kita jangan lupa untuk memasukkannya ke bagian stack 14 gitu. Nah, 14 kita cek lagi apakah dia memiliki cabang atau enggak. 14 dia memiliki satu cabang, yaitu ke angka 13. Otomatis kita masuk ke angka 13-nya. Nah, di angka 13 ini dia juga unvisited ya. Sekali lagi gue ingetin, kalau misalkan tandanya unvisited, itu berarti dia masih memiliki nilai y. Y-nya belum berubah gitu. Nah, sekarang otomatis kita ganti aja jadi nilai 13. Dan setelah kita ganti, kita juga masukkan kembali dia ke stack. Oke, setelah dia masuk ke angka 13,
dia harus pergi kemana? Kita cek lagi. 13 dia bisa menuju ke angka 12 dan juga angka 14. Otomatis dia masuk ke angka 12 dulu. Dia bandingin antara Y-nya ya, antara Y-nya dengan X-nya. Oke, kalau lupa gue bukain lagi rules-nya. Jika yang kita tuju itu adalah node yang non-unvisited ya, yang non-unvisited, kita harus mengupdate nilai Y dengan X dari node yang dituju gitu. Dimana kasus ini 13 dia bisa pergi ke 12, otomatis kita update nilai Y-nya dengan nilai X yang dituju gitu ya. Nih, yaitu 12. Otomatis kita ubah nilai 13 di sini jadi 12. Oke, jadi 12 gitu. Nah, setelah kita update 13 otomatis hanya punya satu cabang lagi, yaitu ke nilai 14. Nah, makanya kita bakal pergi ke node 14. Dan pertanyaannya, 14 itu apakah unvisited? Nah, tentunya 14 itu udah visited ya. Karena dia udah visited, maka jangan lupa untuk mengupdate nilai Y menggunakan X node yang dicari. Nah, tapi karena dalam kasus ini Y yang kita punya di bagian node 13 itu lebih kecil daripada 14, maka kita udah nggak perlu update lagi gitu. Nah, karena kita sudah nggak perlu update lagi, maka langkah yang kita lakukan adalah berarti menandakan bahwa node yang 13 ini dia itu sudah tidak punya cabang lagi. Otomatis karena dia tidak punya cabang, kita cek yang di bagian bawah. Apakah nilai X dan Y sama? Ini enggak ya, X dan Y-nya nggak sama gitu. Otomatis kalau nggak sama, kita lakukan tracebacks dulu. Nah, ketika kita melakukan tracebacks, kita mundur ke belakang, kita bandingkan nilai Y dari node 14 dengan node yang barusan, yaitu node 13. Otomatis kita dapatkan di sini bagian node 14 ini kita update jadi 12. Kita pilih yang lebih kecil antara 14 dan juga 12. Nah, kita update jadi node 12 gitu. Oke. Nah, setelah dia update, sekarang kita balik lagi, kita lakukan traceback lagi ke bagian belakangnya, yaitu dalam kasus ini 15 ya. Oke, tadi lupa lagi, enggak sih, harusnya ya benar. Nah, kita mundur, kita melakukan traceback lagi gitu, satu langkah ke belakang, yaitu ke titik 15. Dimana di bagian 15, dia juga node-nya atau Y-nya, ancestor-nya udah sama, otomatis kita udah nggak perlu update, dan cabang dia juga udah habis ya, otomatis kita lakukan mundur lagi, kita traceback ke belakang. Nah, ketika kita mundur, kita cek di 16 ini apakah dia masih punya cabang lain, udah nggak punya. Otomatis karena dia nggak punya, kita cek apakah X sama dengan Y, tentunya nggak ya, X-nya nggak sama dengan Y, otomatis dia mundur sekali lagi, ke sini, dia mundur ke angka 12, dimana di angka 12 ini kita bandingin dulu, sebelum kita cek X-nya, kita lakukan, tadi karena kita melakukan traceback, otomatis kita bandingin Y yang kita punya sekarang, dengan Y yang kita barusan tuju gitu. Nah, di sini mungkin kita update ya, karena ini kan 11, otomatis kita update jadi 11 gitu. Nah, setelah kita update dia jadi 11, otomatis dia kita akan cek lagi, kita akan mundur lagi gitu. Nah, mungkin kita bakal mundur ke sini ya. Nah, di nilai 11 ini yang kita dapetin ya, itu udah berbeda antara X dan Y-nya itu udah sama. Otomatis kalau misalkan X dan Y-nya udah sama, kita bakal masuk ke sini gitu. Nah, di sini setelah kita mundur, kita ibaratnya kita akan hapus semua stacknya ya. Kita hapus semua stacknya dari sebelah kanan hingga yang bagian sebelah kiri gitu. Nah, ketika kita hapus inilah, kemudian kita akan hapus dari node yang paling kanan, dari 13 hingga kita menemukan 11. Yaitu ternyata dalam kasus ini semuanya include ya. Semua stacknya include. Otomatis kita copy aja semua. Kita jadi 0 dan kita copy ke sini. Nah, dengan demikian harusnya semua node itu udah pernah dikunjungin. Oke. Di sini harusnya semua node udah pernah kita kunjungin. Dan udah nggak ada cabang lagi yang belum pernah kita akses sebelumnya, kayak gitu. Oh ya, sorry. Di sini ada satu lagi sebenarnya. Di sini ada satu lagi cabang yang belum kita kunjungin, yaitu tadi dari angka 11 ke 13 gitu. Nah, angka 11 ke 13, tapi hal ini harusnya nggak pengaruh, karena angka 11 itu kalau kita bandingin ya sama angka yang ini, angka 11-nya itu lebih kecil gitu. Otomatis, kalau kayak gitu, yang angka 11 ini nggak akan ada perubahan gitu.
Oke, tadi ada satu edge atau satu jalur yang tadi belum dicek. Nah, tapi pada dasarnya di sini angka 11 itu udah sama ya, karena nggak ada perubahan. Nah, jadi kita udah dapat final graphnya itu jadi seperti ini. Dan kita bisa melihat berdasarkan angka-angka tersebut grup komponennya, yaitu strongly connected komponennya. Nah, mungkin itu aja penjelasan terkait dengan SCC menggunakan algoritma Tarjan. Jangan lupa kalau misalkan ada yang mau komen, langsung tulis aja di kolom komentar. Dan ya, thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.